Shalom, Tuhan sertamu. Apa kabarmu hari ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Sahabat seperjalanan Yesus yang sejati. Senang bisa menyapa kalian, senang bisa bertemu kalian, dan besar harapan kalian selalu diberikan kesehatan serta kekuatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana anak-anak yang terkasih? Apakah kamu sudah mulai membaca kitab suci? Besar harapan kamu sudah mulai membaca kitab suci, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya dua, atau walaupun hanya satu kisah yang ada di dalam kitab suci. Anak-anak yang terkasih, pada kali ini kita akan membahas khusus tentang kitab suci. Jadi kita harus mengenal buku yang kita baca, dan kita bisa membedakan bahwa buku yang kita baca adalah sebuah buku suci, kitab yang suci yang berbeda dengan buku-buku yang lainnya. Mengapa anak-anak? Karena kita percaya bahwa kitab suci yang kita baca berisi tentang firman Tuhan sendiri yang diberikan kepada orang-orang yang menulis kitab suci itu sendiri. Jadi anak-anak, kali ini kita akan melihat bagian-bagian yang ada di dalam kitab suci dan mengapa disebut demikian. Yang pertama akan kita lihat adalah berapa bagiankah kitab suci itu dibagi? Anak-anak, kitab suci dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ayo anak-anak, siapa di sini yang tahu mengapa disebut perjanjian? Nah, anak-anak, kamu pernah nggak berjanji dengan temanmu, dengan saudaramu, kakak atau adik, atau bahkan dengan orang tuamu? Kurang lebih hal yang sama juga terjadi antara Allah dan manusia. Jadi anak-anak, di dalam kitab suci selalu berisi tentang perjanjian antara Allah dan manusia. Bisa juga kamu sebut sebagai kesepakatan antara Allah dan manusia. Nah, mengapa disebut perjanjian lama? Disebut perjanjian lama karena di dalam kitab suci atau kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab suci perjanjian lama berisi tentang kesepakatan atau perjanjian antara Allah dan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Begitupun sebaliknya berisi tentang perjanjian antara bangsa Israel atau bangsa Yahudi dan Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel membuat perjanjian dengan Tuhan, mereka selalu membuat kurban persembahan atau bakaran. Ingat nggak kisah tentang Kain dan Habel, atau kisah tentang Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang ada di dalam perjanjian lama yang bercerita tentang perjanjian antara Allah dan manusia, yaitu bangsa Israel, dan sebaliknya. Nah, anak-anak, di dalam gereja Katolik ada 46 kitab yang terdapat di dalam perjanjian lama yang terbagi 4 bagian besar. Yang pertama adalah 5 kitab Pentateuk, yang kedua adalah 16 kitab sejarah, yang ketiga adalah 7 kitab puitis dan hikmat, dan yang keempat adalah 18 kitab para nabi. Jadi keseluruhannya terdapat 46 kitab. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kitab suci perjanjian baru?
Anak-anak, jika di dalam kitab suci Perjanjian Lama berisi perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, maka di dalam Perjanjian Baru mengisahkan ikatan perjanjian antara Allah dan manusia, tetapi Allah dan manusia yang meliputi semua atau segala bangsa. Dan jika di dalam Perjanjian Lama orang Israel selalu membuat kurban bakaran sebagai persembahan kepada Allah sebagai tanda perjanjian, maka di dalam Perjanjian Baru yang menjadi kurban itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Anak-anak, di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus menjadi tokoh utama dalam kisah atau cerita, sehingga kamu bisa melihat di dalam kitab sucimu Perjanjian Baru selalu diawali dengan 4 Injil yang menceritakan tentang kisah hidup Yesus. Tetapi anak-anak, Yesus sendiri tidak pernah menulis kitab suci. Berapa jumlah kitab yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Baru? Anak-anak, jika Perjanjian Lama berjumlah 46 kitab, maka di dalam Perjanjian Baru berjumlah 27 kitab. 27 kitab ini terdiri dari 4 Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat, dan kitab Wahyu. Nah, anak-anak, di dalam Perjanjian Baru tadi seperti yang sudah disebutkan, kitab yang khusus menulis tentang kisah hidup Yesus hanya ada 4 atau biasa disebut dengan Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, anak-anak, kita sampai pada akhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Berarti pertama, kitab suci dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Disebut perjanjian karena berisi tentang perjanjian atau ikatan atau kesepakatan antara Allah dan manusia dan Allah. Berapa jumlah dari keseluruhan kitab suci? Terdapat 72 kitab dengan pembagian 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab suci terdapat 4 Injil yang menulis secara khusus tentang kisah hidup Yesus. Demikianlah anak-anak pengenalan singkat tentang kitab suci, baik kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Semoga video ini bermanfaat buat kalian secara istimewa untuk merenungkan atau membaca kitab suci selama bulan kitab suci pada tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sertamu.